Om Swastiastu. Selamat pagi peserta didik yang cerdas, disiplin, berkualitas. Hari ini mari kita mempelajari materi biologi kelas 12 dengan pembelahan sel. Nah, dalam pembelajaran ini apa yang kalian harus capai, yaitu bahwa dalam pembelahan sel kalian harus tahu tujuannya, di mana berlangsungnya, kemudian bagaimana hasil dari pembelahan sel tersebut. Nah, pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu secara amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, kemudian apa itu amitosis? Amitosis yaitu A berarti tidak, mitosis berarti tahapan, jadi tidak melalui tahapan. Contohnya pada pembelahan bakteri dari 1 sel menjadi 2 sel tanpa melalui tahapan karena belum adanya inti atau makhluk hidup yang prokariotik. Nah, mari kita mempelajari mengenai siklus sel. Dalam siklus sel yang perlu kalian pahami yaitu bahwa terdiri atas 3 bagian. Yang pertama interfase, karyokinesis, dan sitokinesis. Nah, pada interfase sering dikatakan bahwa selnya mengalami tahapan istirahat, padahal dia aktif melakukan persiapan untuk melakukan pembelahan berikutnya. Dia mengalami 3 bagian, yaitu ada G1, ada S, ada G2. Pada G1 yaitu persiapan untuk proses-proses pembelahan, kemudian pada sintesis, di sini penyusunan ADN, materi-materi genetik dan lainnya. Kemudian pada G2 yaitu melakukan persiapan untuk pembelahan berikutnya. Nah, berikutnya kita lanjut dengan pembelahan secara mitosis, yaitu ada 4 fase atau 4 tahapan, yaitu tahapan pertama profase, tahapan kedua metafase, tahapan ketiga anafase, dan tahapan terakhir adalah telofase. Nah, ini terjadi pada siklus karyokinesis, yaitu pembentukan inti baru, pembelahan inti. Nah, pada profase, metafase, anafase, dan telofase, untuk anak memahami pembelahan ini, maka kalian perhatikanlah tingkah laku ataupun kedudukan kromosom itu pada pembelahannya. Kita bahas melalui profase. Pada profase, di sana anak akan lihat benang-benang kromatin akan menyerap warna yang peka terhadap warna, akan memendam, akan menjadi benang kromosom yang tampak. Kemudian sentrosomanya membelah menjadi 2 bagian sentriol yang itu nantinya akan menuju ke kutub-kutub. Berikutnya nukleus membrannya mulai hilang. Nah, kemudian kromosom sudah tampak jelas. Berikutnya pada metafase, kromosomnya paling tampak jelas. Dia berada di daerah ekuatorial, berjejer. Kalau lihat dari kutub-kutub, dia seperti bintang. Dia dipegang oleh benang-benang spindel yang berpusat pada sentriol. Nah, jadi pada metafase ini paling tampak jelas kromosomnya. Nah, berikutnya pada anafase, bagaimanakah keadaan kromosomnya, yaitu masing-masing kromatid ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke masing-masing kutub. Nah, lanjutnya yaitu pada fase telofase. Pada fase telofase, setelah kromosomnya berada pada masing-masing kutub, maka mulai sekarang terbentuk adanya membran pada nukleus. Kemudian pada membran
luar mulai ada pelekukan, yang akhir daripada telopase terbentuklah 2 sel anak. Nah, ini sudah masuk pada sitokinesis, yaitu pembelahan plasma menjadi 2. Nah, berikutnya bagaimanakah pembelahan meiosis? Nah, pembelahan meiosis itu sama tahapannya seperti pada tahapan mitosis, cuma dia mengalami pembelahan 2 kali dan hasilnya juga berbeda, yaitu pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. Nah, pada meiosis di sini ada juga tahapan meiosis 1 dan tahapan meiosis 2. Pada tahapan meiosis 1 itu akan berlangsung seperti tahapan pada mitosis juga, mulai profase, metafase, dan anafase. Di sini akan terbentuk jumlah kromosom dari 2N menjadi N, jadi setengah dari induknya. Sedangkan meiosis 2 itu adalah pada prinsipnya mitosis, di mana jumlah kromosomnya tetap, yaitu N dan hasil anaknya N. Nah, terbentuklah 4 sel anak. Nah, apa perbedaan sel mitosis dengan meiosis? Yaitu perbedaannya dari jumlah sel anaknya. Dari mitosis 2, kalau meiosis setengah dari sel induk. Berikutnya jumlah yang terbentuk sama dengan sel induk pada mitosis, meiosis tidak sama. Tempat terjadinya kalau mitosis pada sel-sel somatis, sedangkan pada meiosis dalam sel-sel gamet atau gonad. Kemudian jumlah pembelahannya pada meiosis itu 1 kali dan pada meiosis yaitu 2 kali. Berikutnya adalah tujuannya pada mitosis, yaitu memperbanyak sel, kemudian untuk pertumbuhan, kemudian untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan pada meiosis yaitu bertujuan untuk membentuk sel-sel haploid, membentuk sel gamet. Nah, mari kita lihat meiosis pada pembentukan sperma maupun pembentukan ovum. Pada pembentukan sperma itu disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pada meiosis pembentukan ovum disebut oogenesis atau ovogenesis. Nah, anak perhatikan di sini pada spermatogenesis, ya, mulai dari sel induknya yaitu spermatogonium mengalami meiosis, menjadilah dia spermatosit primer. Kemudian dia mengalami meiosis 1, yaitu akan menghasilkan spermatosit sekunder. Berikutnya akan mengalami meiosis 2, hasilnya yaitu spermatid, 4 buah spermatid. Berikutnya akan mengalami transformasi menjadilah sel sperma. Nah, kemudian pada tahapan oogenesis itu mulai dari sel-sel induk mengalami mitosis, hasilnya adalah oosit primer. Kemudian meiosis 1, di sini khusus untuk oogenesis, pada meiosis 1 hasilnya yaitu oosit sekunder plus polusit primer. Berikutnya yaitu pada meiosis 2, hasilnya adalah ootit dan polusit sekunder. Kemudian hasil daripada oogenesis yaitu 1 sel telur yang fertil dan 3 polusit. Nah, bagaimana hubungannya ini dengan penurunan sifat? Yaitu bahwa 1 ovum akan dibuai oleh 1 sperma dalam proses fertilisasi, maka akan terbentuklah 2N kembali. Jadi dari sel-sel gamet yang NN yang haploid akan terjadi zigot pada peristiwa fertilisasi kembali menjadi sel somatis atau autosom. Nah, ini adalah tahapan spermatogenesis dan oogenesis yang bisa kalian bandingkan, yaitu perbanyakan mitosisnya, sel-sel induknya, kemudian tumbuh menjadi spermatosit, kemudian pemasakan 1, anak bedakan spermatogenesis dengan oogenesis, kemudian pemasakan 2, berikutnya perubahan bentuk menjadi spermatozoa dan menjadi ovum, dan hasil akhirnya kalau pada spermatogenesis 4 sperma yang fungsional, pada oogenesis hanya 1 ovum ditambah dengan badan kutub atau polusit. Nah, itulah penjelasan daripada
pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelahan sel. Selamat belajar dari rumah, sehat selalu ya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.